Sehari usai menyebut Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sore ini berkunjung ke rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Meski tak menampik akan membahas terkait Pilkada, Paloh berdalih akan mengundang Prabowo ke Kongres Partai Nasdem. Paloh tiba di rumah Prabowo Kamis sore didampingi politisi Nasdem Victor Laiskodat. Sebelum bertemu Prabowo, Surya Paloh tidak berkomentar banyak terkait pilkada, termasuk peluang Nasdem bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Kira-kira apa aja Pak? Kan udah sering bertemu Pak. Resmi untuk kehadiran Kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga. Nanti kita lihat pembicaraannya. Soal koalisi juga nggak Pak? Nih dibandingin P3 sama Perindo. P3 cuma setengah jam, Perindo cuma setengah jam. Ya, baiklah, nanti pada kali selesai. Ya, nanti kita bicara. Ya. Lalu apa saja agenda pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di rumah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, kalau tidak menampik bahas pilkada, apa saja yang akan dibahas oleh Surya Paloh saat bertemu dengan Prabowo Subianto sore ini? Sudah adakah informasinya dari sana? Ya, kalau berdasarkan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelum masuk ke dalam atau ke kediaman Prabowo Subianto, ia menyebutkan ini ingin menyampaikan undangan kepada Prabowo Subianto untuk hadir di Kongres Partai Nasdem. Tapi seperti yang Anda sebutkan tadi, Friska, kalau ditanya soal apakah akan membahas pilkada, Surya Paloh ini tidak menampik. Artinya ini menarik. Ini merupakan bisa dibilang ini sinyal bahwa tidak menutup kemungkinan di dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh ini akan membahas juga soal Kimples, yang mana ini merupakan koalisi yang akan bekerja sama nantinya di pilkada di beberapa daerah yang terdiri dari beberapa partai di luar Koalisi Indonesia Maju dan juga partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju. Kalau kita lihat Friska dan saudara, sebelumnya juga Surya Paloh ini mengusung Anies Baswedan, tapi kemarin di Istana Negara Surya Paloh menyampaikan bahwa akan sulit untuk mengusung Anies Baswedan. Ini juga merupakan sinyal bahwa Partai Nasdem di Pilgub Jakarta juga tidak akan mengusung Anies Baswedan. Tapi memang kalau kita lihat di sisi lain, Partai Nasdem juga sudah menyatakan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau masuk ke dalam pemerintahan begitu. Nah, kalau kita lihat dari partai lain juga, Friska, tidak hanya Partai Nasdem yang melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, sebelumnya ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang mana Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar ini menyambangi Prabowo Subianto di awal bulan Agustus ini. Maksudnya ataupun juga niat pertemuan tersebut menurut Caimin ini ingin menyampaikan undangan untuk Prabowo Subianto hadir di Muktamar PKB yang juga akan dilakukan di akhir bulan Agustus. Ini pertemuan antara beberapa ketua umum partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju bersama dengan Prabowo Subianto juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang sudah ada komunikasi terkait dengan wacana Kimples begitu, sinyal-sinyal bahwa partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju sudah mulai bergabung dan nantinya akan terjadi atau terbentuklah Kimples untuk kemudian bekerja sama di pilkada di beberapa daerah termasuk juga di Jakarta. Kemudian kalau kita lihat juga tadi yang ada di lokasi di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, ada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, kemudian juga ada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan juga tadi Surya Paloh didampingi oleh elit Partai Nasdem Victor Laiskodat, yang mana juga pertemuannya ini berlangsung sejak sekitar pukul 4:30 sore, Friska. Artinya sudah 1 jam lewat pertemuan dilangsungkan. Kami pun masih menunggu bagaimana kemudian apa hasil pertemuan atau apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto. Tidak menutup kemungkinan, namun kita harus menunggu bagaimana kemudian hasil pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Ketua Umum Partai Nasdem. Friska. Termasuk soal dukungan Nasdem ke Anies yang disebut bahwa tampaknya akan sulit maju di Pilkada Jakarta. Asri, belum adakah pernyataan tegas dari Nasdem kemana akhirnya? Apakah sinyal-sinyal Kimples seperti yang Anda sampaikan tadi atau ada poros baru yang kemungkinan dibentuk?
Sejauh ini belum ada pernyataan dari Partai Nasdem, khususnya dari Surya Paloh, kemana arah Partai Nasdem ini akan berlabuh untuk kemudian mengusung salah satu sosok atau kemudian untuk berkontestasi di pilkada, khususnya di pemilihan gubernur begitu. Yang jelas saat ditanyai oleh awak media terkait potensi atau peluang apakah akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau di saat ini yang tadi sebelum Surya Paloh masuk ke kediaman Prabowo Subianto ditanyai memungkinkan tidak untuk membahas pilkada begitu. Ini Surya Paloh tidak menampik, artinya peluangnya cukup besar untuk kemudian Surya Paloh membangun komunikasi dengan Prabowo Subianto untuk mewujudkan koalisi Kim Plus begitu. Yang terjadi di lapangan seperti itu, tapi juga kembali dinamika politik masih cair seperti yang kita tahu, Friska, meskipun juga tengah waktu menuju ke pendaftaran calon kepala daerah sudah semakin dekat di tanggal 27 Agustus, jadi masih banyak kemungkinan. Tapi kalau kita melihat dinamika yang terjadi dari beberapa komunikasi politik yang terjadi di antara ketua umum partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju dengan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga merupakan Koalisi Indonesia Maju, tidak menutup kemungkinan peluang besar bagi Partai Nasdem untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Friska. Menemui Prabowo Subianto gabung ke Koalisi Indonesia Majukah? Partai Nasdem Surya Paloh menjawab lihat nanti. Kami nantikan perkembangan terkini dari Anda, Asri Gunawan. Terima kasih laporan Anda. Berikutnya saudara yang juga dinanti adalah